Saya Vincent Chandra dari kelas 7B. Saya akan menjawab 2 pertanyaan tentang materi IPS bab 4. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud kehidupan manusia pada masa praaksara? Jelaskan. Masa praaksara adalah salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal juga dengan masa prasejarah. Manusia pada masa praaksara pada mulanya hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Seiring berkembangnya zaman, manusia pada masa praaksara mulai hidup menetap walaupun untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana. Kemudian pada tahap selanjutnya, manusia sudah hidup menetap dan mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bercocok tanam. Kemudian manusia memasuki masa perundagian, yaitu masa di mana sekelompok orang atau seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu, seperti membuat sampan, membuat perhiasan, dan lain-lain. Pada masa perundagian, alat-alat yang digunakan manusia pada masa praaksara sudah terbuat dari logam. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia menyebabkan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti yang pertama, bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh rakyatnya. Setelah unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kedudukan kepala suku diganti oleh raja, sama seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyat, namun diturunkan secara turun-temurun. Yang kedua, bidang sosial. Masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan adanya pembedaan yang tegas antar golongan masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem kasta membagi tiap golongan orang berdasarkan fungsinya, seperti golongan Brahmana untuk para pendeta, golongan Ksatria untuk bangsawan dan prajurit, golongan Waisya untuk pedagang dan petani, dan golongan Sudra untuk rakyat biasa. Yang ketiga, bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan antara India dengan Cina, perdagangan di Indonesia berkembang pesat. Kemudian, muncul pusat-pusat perdagangan yang kemudian berkembang menjadi pusat kerajaan. Yang keempat, bidang kebudayaan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadi akulturasi atau perpaduan antara dua kebudayaan yang kemudian menghasilkan kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Hasil akulturasi ini dapat kita lihat dalam seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, serta sastra dan aksara. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.